lengkap atau tidak yang hadir? Mohon izin menjawab, Ibu, sudah lengkap. Sudah lengkap. Oke, kalau sudah lengkap, kira-kira apakah sudah siap untuk presentasi? Iya, Ibu, sudah siap, Ibu. Oke, ya, saya persilakan dulu yang presentasi untuk kelompok lipid mempresentasikan tugasnya. Nanti setelah itu saya beri waktu kepada peserta diskusi untuk bertanya, jadi boleh pertanyaannya dituliskan dalam kolom chat, ya, sehingga selama pemaparan mungkin kelompok lipid kelompok ini bisa sambil mencari jawaban atau diskusi terkait pertanyaan dari teman-temannya. Nah, setelah itu baru kelompok presentasi menjawab. Setelah pemaparan dari saya selesai, kelompok presentasi menjawab pertanyaan dari teman. Ya, saya persilakan untuk yang bertugas presentasi hari ini. Baik, Ibu, mohon ditunggu sebentar untuk share screen-nya. Ya, silakan. Baik, selamat siang kepada Ibu Vidya dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan materi mengenai lipid. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 13 terlebih dahulu. Bisa di next slide? Baik, adapun anggota dari kelompok 13, yang pertama ada Francois Carita Piani 46, ada saya sendiri, Aris Suryawati NIM 47, ada Sindu Satya Mahindra NIM 48, dan Lucian Agatha NIM 49. Bisa di next slide? Nah, pada presentasi kali ini, kami akan membawakan beberapa topik pembahasan meliputi yang pertama ada definisi dari lipid, yang kedua ada penggolongannya, yang ketiga ada jalur biosintesisnya, yang keempat ada struktur dari senyawa, dan yang terakhir ada simplicia dan spesies penghasil metabolit. Next. Baik, untuk materi yang pertama mengenai definisi lipid akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Satya dipersilahkan. Baik, untuk topik pertama yaitu definisi dari lipid. Next. Nah, lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin dalam lemak seperti vitamin A, D, dan K, monogliseril, digliseril, dan trigliseril, fosfolipid, dan yang lainnya. Nah, lipid juga merupakan kelompok-kelompok senyawa besar organik yang memiliki sifat mudah larut dalam larut organik nonpolar, seperti ether, kloroform, aseton, dan meten, dan umumnya tidak larut dalam air. Nah, lipid juga berfungsi dalam struktur sel untuk menyediakan energi yang disimpan dan berpartisipasi dalam banyak proses biologis, mulai dari transkripsi fotogenetik untuk transkripsi biogenetik untuk regulasi jalur metabolisme vital dan respon fisiologis lainnya. Next. Nah, untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk penggolongan lipid, pada penggolongan lipid itu terdiri dari secara garis besar terdapat 3 penggolongan, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Untuk lipid sederhana ini merupakan lipid yang mengandung gugus alkohol dan asam lemak. Lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Di antaranya yang termasuk ke dalam lipid sederhana yang pertama adalah lemak.
Lemak ini merupakan turunan karboksilat dari ester gliserol yang disebut gliserida, yang merupakan trigliserida dan trigliserol. Lemak ini dibedakan berdasarkan kejenuhan ikatan asam lemaknya. Lemak yang mengandung asam-asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Dalam lemak hewani, misalnya lemak babi dan lemak sapi, kandungan asam lemak jenuh lebih dominan. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Kemudian selanjutnya terdapat minyak. Minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan cair. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau trialgliserol. Kedua istilah ini berarti triester dari gliserol. Perbedaan antara lemak dan minyak itu bersifat sebarang, yaitu pada temperatur kamar, lemak berbentuk padat, sementara pada minyak bersifat cair. Kemudian selanjutnya lilin. Lilin atau wax adalah ester dari rantai panjang gugus alkohol dan asam lemak. Dalam tanaman, lilin ditemukan di antara jaringan epidermis luar, terutama pada daun dan buah. Fungsi dari lilin sebagai proteksi terhadap penetrasi dari air. Selanjutnya, penggolongan lipid yang kedua adalah lipid kompleks. Lipid kompleks ini merupakan lipid yang mengandung kelompok anorganik atau organik selain asam lemak dan gliserol. Pada hidrolisis, mereka memberikan asam fosfat, berbagai gula, sphingosine, etanoramin, serin selain asam lemak dan gliserol. Kemudian lipid majemuk diklasifikasikan lebih lanjut sebagai fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, sphingolipid, dan sulfolipid. Yang pertama adalah fosfolipid. Fosfolipid atau juga yang disebut dengan fosfogliserida merupakan gliserolipid polar. Fosfolipid merupakan komponen penting dalam membran seluler, yakni diatur sebagai lapisan ganda lipid atau yang dikenal dengan lipid bilayer. Kemudian untuk strukturnya bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk glikolipid merupakan lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Glikolipid adalah molekul amfifatik yang terdiri dari rantai oligosakarida hidrofilik terkait dengan lipid hidrofobik yang mengikat glikolipid di membran sel. Untuk struktur glikolipid juga bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya terdapat lipoprotein. Lipoprotein ini merupakan lipid gabungan antara lipid dan dengan protein. Lipoprotein merupakan molekul besar kompleks yang diangkut dalam getah bening dan darah ke organ penerima. Lipoprotein ini merupakan kompleks molekul yang mengangkut lipid hidrofobik, khususnya trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh, seperti plasma, cairan interstisial, dan limfa ke dalam jaringan. Kemudian terdapat sphingolipid. Sphingolipid ini merupakan lipid yang melimpah pada tumbuhan dan membran hewan. Dalam mamalia, sphingolipid terutama melimpah pada jaringan sistem saraf pusat. Tulang punggung dari sphingolipid ini terdiri dari sphingosine, misalnya sphingosine yang dapat diasilasi dengan asam lemak membentuk ceramida. Sphingolipid ini memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan dua ekor non-polar. Perbedaan dengan gliserofosfolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Kemudian selanjutnya terdapat sulfolipid. Sulfolipid adalah lipid yang mengandung sulfur. Sulfolipid pada tanaman salah satunya adalah sulfokuinos fosil diasil gliserol. Dan ini ditemukan pada semua organisme fotosintetik. Penggolongan lipid yang selanjutnya adalah derivat lipid. Derivat lipid ini merupakan kelas utama ketiga dari lipid. Produk yang masuk ke dalamnya adalah produk hidrolitik, lipid sederhana, dan senyawa. Mereka termasuk asam lemak dan alkohol. Derivat lipid ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Salah satunya adalah asam lemak. Asam lemak ini dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Di mana asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, misalnya adalah asam stearat. Kemudian, untuk struktur juga bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya terdapat asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini merupakan asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Dan untuk strukturnya bisa dilihat pada slide. Untuk yang ketiga itu adalah jalur biosintesis lipid, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Bisa di next slide.
Baik, jadi jalur biosintesis asam lemak itu umumnya menghasilkan asam lemak jenuh, tetapi pada sebagian besar jaringan tanaman itu akan menghasilkan lebih dari 75% asam lemak yang tidak jenuh. Secara keseluruhan, untuk menghasilkan asam lemak 16 atau 18 karbon ini dari asetil-CoA dan malonyl-CoA diperlukan setidaknya 30 reaksi enzimatik. Nah, asam lemak itu dapat disintesis dan juga didegradasi. Jalur dari proses sintesis dan degradasi ini tentunya berbeda. Perbedaan ini meliputi yang pertama ada sintesis asam lemak berlokasi di sitosol, sedangkan reaksi degradasi itu terjadi di dalam matriks mitokondria. Yang kedua, intermediat pada reaksi sintesis itu berikatan dengan asil karier protein atau ACP, sedangkan pada saat degradasi atau oksidasi, intermediatnya akan berikatan dengan koenzim A. Yang ketiga, bentuk donor yang diaktifasi adalah malonyl ACP. Yang keempat, reduksi asam lemak itu menggunakan NADPH ditambah H+, sedangkan pada reaksi oksidasi itu menggunakan NADH. Dan yang terakhir, perpanjangan rantai pada sintesis asam lemak itu akan berhenti pada C ke-16 atau asam formikat. Di gambar yang tertera pada slide itu ada reaksi dari jalur biosintesis lipid. Untuk mekanismenya secara singkat akan saya jelaskan, di mana pada step pertama sintesis asam lemak itu merupakan pembentukan malonyl koenzim A, di mana reaksinya terjadi dengan karboksilasi asetil-CoA dan enzim yang berperan di sini adalah asetil-CoA karboksilase. Untuk memulai tahap elongasi, masing-masing asetil-CoA dan malonyl-CoA itu dihubungkan dengan asil karier protein atau ACP. Selanjutnya, dengan bantuan asil malonyl ACP, kedua molekul tersebut akan berkondensasi untuk membentuk asetoasetil ACP dan kemudian akan direduksi untuk menghasilkan D3-hidroksibutiril ACP. Dengan reaksi dehidrasi dan reduksi, maka akan terbentuk butiril ACP. Pada tahap elongasi ini, pada reaksi pertama, kedua, dan ketiga itu akan terulang kembali sampai jumlah atom C yang dibutuhkan pada asam lemak yang akan disintesis itu tercapai. Di sini next slide. Berikutnya mengenai struktur senyawa lipid akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Bisa next slide. Oke, baik, untuk struktur yang pertama adalah minyak lemak dan lemak. Nah, minyak lemak memiliki struktur yang sama dengan lemak yang berupa trigliserida. Nah, yang membedakan lemak dan minyak lemak ini adalah titik lelahnya, di mana lemak berbentuk padatan pada suhu kamar, sedangkan minyak lemak akan bentuk cair. Nah, pada struktur ya ini R1COH, R2COH, dan R3COH ini adalah molekul asam lemak, yaitu asam karboksilat, yang akan berikatan pada gliserol. Nah, ketiga molekul asam lemak ini boleh sama ataupun berbeda. Ketika asam lemak ini sama ketiganya, maka akan disebut asam lemak sederhana, dan ketika berbeda akan disebut lemak campuran. Next. Selanjutnya adalah lilin. Lilin atau wax merupakan campuran senyawa ester dari asam karboksilat rantai panjang dengan alkohol rantai panjang, di mana asam karboksilat ini umumnya memiliki karbon antara 16 sampai 36 karbon, sedangkan alkohol ini jumlah berkisar antara 24 sampai 36 karbon. Nah, pada digambar menunjukkan struktur umum dari lilin yang berupa ester. Nah, contoh dari lilin ini adalah komponen mayor dari biwax atau triakontil heksadekanoat, atau biasa disebut mirisil palmitat, yaitu merupakan ester dari alkohol C30 trifontanol dengan asam karboksilat C16, asam heksadekanoat. Berikut dapat dilihat di layar merupakan struktur dari mirisil palmitat. Next. Untuk simplisia,
Seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima mengenai simplicia dan spesies sumber penghasil metabolit, yaitu minyak, lemak, dan juga lilin. Next. Yang pertama yaitu spesies penghasil minyak lemak. Ada yang pertama adalah biji jarak atau disebut biji kastor. Nama minyak yang dihasilkan yaitu oleum ricini atau biasa disebut minyak jarak. Berasal dari Simplicia ricinus communis semen, dari spesies Ricinus communis linnaeus, dan dari famili Euphorbiaceae. Kandungan dari biji kastor ini mengandung 45-55% minyak lemak, di mana 20%-nya merupakan protein yang terdiri dari globulin, albumin, nukleoalbumin, glikoprotein, risin, alkaloid, risinin, dan beberapa enzim. Manfaat dari minyak jarak ini dapat digunakan sebagai stimulan pencahar, bahan pembuat sabun, lubrikan mesin, dan bahan pengeras pada industri kefarmasian. Next. Selanjutnya, penghasil minyak yaitu dari biji wijen dengan nama minyak yaitu oleum sesame atau minyak wijen. Nama simplicianya itu Sesame orientalis semen dari spesies Sesamum orientale linnaeus. Dan berasal dari famili Pedaliaceae. Kandungan dari biji wijen ini adalah mengandung minyak lemak tidak kurang dari 5,6%. Manfaat dari minyak wijen sendiri yaitu sebagai pelarut pada injeksi intramuskular, sebagai laksatif, demulsin, dan emollient. Next. Selanjutnya penghasil minyak lemak yaitu buah zaitun dengan nama minyak yang dihasilkan yaitu oleum olevarum atau minyak zaitun dari spesies Olea europaea linnaeus. Berasal dari famili Oleaceae. Kandungannya yaitu mengandung asam oleat, asam palmitat, dan asam linoleat. Manfaat dari minyak zaitun ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, plester koyo, emollient, emulsion, laksatif, dan minyak dalam salad. Next. Selanjutnya, minyak lemak dapat dihasilkan dari biji kedelai dengan nama minyak yaitu soybean oil atau minyak kedelai dari Simplicia glycine maxisemen dengan nama spesies Glycine max. Berasal dari famili Fabaceae. Kandungan dari biji kedelai, minyak kedelai ini mengandung asam lemak, yang mana asam lemak utama dalam minyak kedelai adalah asam linoleat sebesar 54,87%, asam oleat sebanyak 23,17%, dan asam palmitat sebanyak 11,50%. Sedangkan total asam lemak tak jenuh dalam minyak kedelai itu adalah 84,2%. Selain itu, minyak kedelai juga mengandung triasil gliserol. Manfaat dari minyak kedelai ini, olahannya dapat digunakan untuk berbagai produk makanan seperti untuk minyak salad, sebagai proses modifikasi lipid. Minyak kedelai yang dimodifikasi juga dapat digunakan untuk produksi oleogel, margarin, mentega, dan produk makanan berlemak lainnya. Next. Spesies penghasil minyak lemak yaitu tanah dengan peanut oil, minyak kacang tanah, berasal dari Arasis hypogaya dari famili Fabaceae. Kandungan kacang tanah ini mengandung sekitar 47-50% lipid dengan 80% asam lemak tak jenuh dan 20% asam lemak jenuh. Asam lemak utama dalam minyak kacang tanah adalah asam lemak palmitat, asam oleat, dan asam linoleat. Selain itu, minyak kacang tanah juga mengandung triacylglycerol, diacylglycerol, asam lemak, dan fosfor. Manfaat dari minyak kacang tanah gunakan setiap biji aksi tidak berproduksi.
Baik, sepertinya teman saya mengalami gangguan sinyal, jadi saya izin melanjutkan presentasi. Mungkin bisa di next slide. Baik, berikutnya ada biji jagung, di mana biji jagung ini memiliki namanya corn oil dengan nama spesies Zeamis L dan famili Poaceae. Untuk kandungan dari biji jagung sendiri, biji jagung itu mengandung sekitar 3 hingga 4% total kandungan minyak, dan hasil olahannya mengandung 60% asam linoleat, 24% asam oleat, 13% asam palmitat, dan 1% asam stearat. Untuk manfaat dari minyak jagung, itu bisa sebagai bahan masakan, bahan pembuatan margarin, serta memiliki aktivitas anti kanker, mengurangi risiko penyakit hati, dan juga kolesterol. Next slide. Berikutnya ada lemak. Contoh dari lemak itu ada biji kakao, di mana memiliki nama minyak cocoa butter. Untuk nama simplicianya itu ada Theobroma semen. Untuk nama spesiesnya Theobroma cacao. Untuk familinya itu ada Sterculiaceae. Untuk kandungan dari biji kakao sendiri, itu mengandung lemak kurang lebih 55% dengan adanya beberapa komponen asam lemak seperti asam oleat, asam stearat, asam palmitat, dan asam linoleat. Untuk manfaat dari minyak kakao itu bisa digunakan sebagai basis suppositoria. Next. Berikutnya ada bulu domba. Untuk nama lemaknya itu adalah lemak bulu domba atau Adeps lanae atau lanolin. Untuk nama spesiesnya Ophis arias dan berasal dari famili Bovidae. Untuk kandungan dari bulu domba sendiri itu mengandung ester lanopalmitik, lanoserik, carnaubic, oleik, miristik, dan asam lemak lain. Lanolin itu terdiri dari 25 hingga 30% air. Oleh karena itu, disebut dengan hydrous wool fat. Untuk manfaat dari lanolin sendiri itu sebagai bahan kosmetik, salep, dan krim. Bisa di next slide. Berikutnya ada lemak babi liar. Dengan nama lemaknya itu adalah lemak babi atau Adepsuillus dengan nama spesies Suspropa dan nama familinya Suidae. Untuk kandungan dari lemak babi liar ini mengandung beberapa jenis asam lemak yaitu asam palmitat, asam oleat, dan asam stearat yang jumlahnya dapat berubah tergantung dari umur spesies. Untuk manfaat dari Adepsuillus sendiri itu bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan salep. Mungkin dari teman saya sudah bisa melanjutkan. Untuk Ica dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ica. Baik, terima kasih Gung. Bisa di next. Selanjutnya yaitu spesies penghasil lilin atau wax. Yang pertama dari daun Palem carnauba. Nama lilin yang dihasilkan yaitu lilin carnauba dengan spesies Copernicia prunifera dari famili Palmae. Kandungan dari Palem carnauba ini mengandung alkyl ester 80%, mirisil serotat, alkohol monohidrat 10%, lakton, dan juga resin. Manfaat dari carnauba ini sebagai bahan pembuatan lilin, pelumas bahan furnitur, pelumas bahan dari kulit, dan dapat digunakan sebagai basis salep. Next. Selanjutnya adalah lilin yang dihasilkan dari daun Euphorbia antisiphyletica. Nama lilin yang dihasilkan yaitu lilin Candelilla atau Candelilla wax dari spesies Euphorbia antisiphyletica zuccarini dari famili Euphorbiaceae. Spesies ini mengandung sekitar 42% hidrokarbon, 90% lilin, resin, dan ester sitosterol, 8% asam resin, 6% lakton, dan 5% resin alkohol. Manfaat dari Candelilla wax ini adalah sebagai bahan tambahan makanan yang telah disetujui oleh FDA dan digunakan untuk melapisi makanan tertentu. Juga dapat digunakan sebagai pelapis untuk buah-buahan. Next. Selanjutnya ada lilin yang berasal dari dedak padi atau rice bran dengan nama lilin yang dihasilkan yaitu lilin dedak padi atau rice bran wax dari spesies Oryza sativa L dari famili Poaceae. Kandungannya lilin ini merupakan produk sampingan dari minyak dedak padi dengan komponen utama asam alifatik genap atau asam lilin dan ester alkohol terutama ester dengan atom karbon C46
sampai C62 yang terdiri dari alkohol lemak atom karbon C20 dan C3 hingga C36 dan juga asam lemak C20 sampai C26. Komponen lain dari asam lemak komponen lainnya ialah asam lemak bebas, yaitu asam palmitat, fosfolipid, fitosterol, dan squalene. Manfaat dari lilin lemak padi ini telah disetujui oleh FDA juga sebagai aditif makanan yang aman, sehingga dapat digunakan sebagai pelapis buah dan sayuran, kembang gula, dan permen karet. Lilin ini juga dapat digunakan dalam pembuatan tekstil, pelumas, serta kosmetik. Next. Baik, sekian dari saya mengenai spesies penghasil metabolit. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, berikut merupakan pustaka-pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan dari tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Untuk kesempatan, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 13 ya. Boleh di stop sharing. Yang lainnya saya tunggu pertanyaannya dari peserta diskusi ya. Silakan dituliskan di kolom chat. Saya akan mulai memaparkan materi saya. Nah, karena tadi terutama di bagian simplisia ada kesamaan gitu ya. Jadi mungkin saya akan tekankan pada beberapa poin saja. Sebentar. Oke, saya akan share. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, saya mulai. Nah, tadi udah dijelaskan beberapa oleh kelompok 13 tentang lipid gitu ya. Jadi lipid ini adalah kalau di sini kita belajar ruang lingkup lipid yang akan kita gunakan gitu ya. Gunakan di industri farmasi atau di pharmaceutical science ini adalah seperti minyak lemak dan malam atau lilin ya istilahnya. Jadi yang banyak kita pakai dan kita kenalkan dalam mata kuliah farmakognosi ini adalah seperti minyak lemak, kemudian beberapa lemak, dan beberapa malam. Nah, yang dimaksud ke dalam lipid, kalau dilihat dari rumus molekulnya gitu ya, dia adalah kelompok senyawa ester yang merupakan kombinasi antara asam lemak, jadi selalu ada yang namanya asam lemak di sana atau kita kenal sebagai fatty acid, dan bergabung dengan alkohol atau derivat yang terkait dengan hal tersebut. Ya, kalau dilihat dari jenis alkohol yang berikatan dengan asam lemak yang ada, itu minyak lemak dan lemak itu asam lemaknya ada berkombinasi dengan senyawa gliserol. Tapi kalau pada malam, alkohol yang terikat itu adalah alkohol dengan berat molekul yang sangat tinggi.
yang sering terlihat itu adalah setil alkohol. Nah, kalau dilihat dari sumber, nah jadi lemak, ketika kalian ingin mendapatkan minyak lemak atau lemak atau wax ini dari tanaman ya. Nah, kita bahas lemak dan minyak lemak dulu. Minyak lemak dan minyak lemak ini kalau dari tanaman itu biasanya bisa kita dapatkan dari bagian biji atau buah. Ya, jadi kalau suatu saat nanti kalian melakukan ekstraksi terhadap daging buah gitu misalnya, atau ekstraksi terhadap biji dari suatu tanaman, nanti kalian akan banyak sekali mendapatkan komponen nonpolar di sana. Ya, yaitu komponen nonpolarnya apa? Ya asam lemak ini, minyak lemak gitu ya, ataupun lemak. Jadi paling banyak itu memang ada di biji dan buah apapun jenis tanamannya. Ya, komponen minyak lemaknya sangat banyak. Selain itu ya kalau di daging buah komponen airnya pun juga sangat tinggi ya, sehingga dalam proses pengeringan bahannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ketika menjadikan sebuah daging buah atau buah lengkap dengan dagingnya itu menjadi sebuah simplisia, itu proses pengeringannya lumayan cukup lama dan lebih better kalau pakai oven supaya merata pemanasannya, karena kalau terlalu lama di luar jangan sampai jadi lembab, akhirnya tidak kering maksimal dan akhirnya rentan untuk ditumbuhi mikroorganisme karena itu tadi komponen airnya sangat tinggi memang. Nah, lemak dan minyak lemak itu biasanya didapatkan pada tanaman. Ya, ada juga yang dari hewan. Ya, yang malam juga sama sebenarnya, bisa dari tanaman, bisa dari hewan. Nah, fungsinya dia secara primer itu sebagai storage atau sebagai energi. Jadi fungsi utamanya secara primer seperti itu. Nah, kalau kita bicara industri farmasi, minyak lemak malam itu banyak dipakai dalam industri sediaan farmasi. Biasanya digunakan sebagai basis, misalnya ingin membuat salep atau ingin membuat emulsi gitu ya, atau mungkin aromaterapi tapi bahannya dari malam cuma dikasih flavor aromaterapi sehingga bisa dipakai tuh. Ya, seperti itu ya aplikasinya di industri farmasi. Berdasarkan titik leleh. Nah, minyak lemak itu biasanya yang namanya oil itu pada suhu normal itu bentuknya liquid. Dan lemak atau fat pada suhu ordinary suhu normalnya itu bentuknya adalah semi solid ataupun solid ya. Bentar.
main dulu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan kalau dilihat dari konsistensi atau tekstur dari bahan tersebut, minyak lemak itu memang bentuknya liquid ya pada umumnya. Kemudian fat itu bentuknya semi solid atau solid pada umumnya. Gitu ya. Tapi ada pengecualian seperti misalnya lemak coklat ya. Walaupun dia dikatakan sebagai lemak gitu, tapi sebenarnya dia tidak bentuknya adalah oil. Karena si lemak coklat itu pada suhu normal dia akan mencair, dia akan melt pada suhu 25 derajat. Makanya lemak coklat ini juga pada aplikasi sediaan farmasinya banyak digunakan sebagai basis sediaan suppositoria, di mana suppositoria itu akan menghantarkan obat ketika basisnya meleleh gitu. Setelah basisnya meleleh, maka obatnya akan masuk ke sistemik. Ya. Nah, tadi kan lipid itu adalah senyawa ester yang tersusun dari alkohol dan asam lemak. Ya, formulanya sebenarnya secara umum seperti ini ya, di mana senyawa asam lemaknya ditunjukkan pada R1 dan R2 ini. Gitu ya. Nah, ada formula di mana asam lemaknya simetris atau sama. Nah, asam lemaknya simetris atau sama, seperti misalnya triolein. Ya, triolein di mana senyawanya itu si fatty acidnya gitu ya, si asam lemaknya itu ada 3 unit yang sama, yaitu asam oleat atau oleic acid. Ya, oleic acid. Maka ketika suatu minyak lemak yang terdiri dari 3 asam oleat yang sama atau oleic acid yang sama, dia disebut sebagai triolein. Dan triolein ini ada atau terkandung di dalam minyak zaitun atau olive oil. Ya. Kemudian ada tripalmitin. Tripalmitin ini di sana terikat 3 asam lemak, yaitu asam palmitat. Ya. Nah, kemudian tristearin, 3 unit asam lemak yang berikatan pada tristearin disebut sebagai asam stearat ya, atau stearic acid. Nah, terkait biosintesis tadi sudah dijelaskan secara detail oleh kelompok 13 mengenai biosintesis. Pada prinsipnya, karena minyak lemak maupun lemak dan malam ini adalah gabungan antara asam lemak dengan alkohol gitu ya, atau asam lemak dengan gliserol. Jadi yang tadi dijelaskan itu adalah biosintesis si asam lemaknya. Ya, biosintesis si asam lemaknya. Nah, yang ketika kita melihat kualitas dari minyak lemak maupun malam, yang kita lihat adalah bagaimana atau seberapa banyak si asam lemaknya berada dalam bentuk bebas di sana. Karena ketika asam lemaknya tidak berikatan lagi dengan gliserol atau tidak berikatan lagi dengan derivat alkohol yang ada di dalam minyak tersebut, itu artinya berarti kualitasnya mulai menurun. Gitu ya. Karena banyak asam lemak bebas yang yang ada. Semakin meningkat jumlah asam lemak bebas yang ada. Nah,
kita tadi kalau dari biosintesis udah jelas ya bahwa memang ada ketika jadi yang tadi dijelaskan itu adalah biosintesis asam lemak dan siklusnya tadi sampai 16 dan 18 dan prosesnya adalah pemanjangan terus gitu ya, penambahan malonyl CoA, kemudian nanti ada reduksi, kemudian ada penambahan malonyl CoA dan seterusnya. Jadi siklusnya berulang terus. Nah, untuk menilai kualitas ya, kualitas dari asam lemak itu ada beberapa tes yang dilakukan. Dan mungkin kalian juga beberapa sempat melihat gitu ya, yang dilakukan pada saat praktikum. Jadi, kalau kita ingin melihat kualitas, lalu mengidentifikasi juga bahan tersebut, melihat kemurniannya, maka ada beberapa pengujian yang dilakukan, yaitu bilangan asam, ya, bilangan penyabunan, riset Misel number, sama iodine number. Jadi bilangan asam sama bilangan penyabunan itu adalah indikator untuk menilai seberapa banyak asam lemak bebas yang masih yang ada gitu ya. Karena semakin tinggi si asam lemak bebas itu ada di minyak tersebut, maka minyak tersebut berarti sudah mengalami jadi si esternya sudah lepas ya, si asam lemak bebasnya udah lepas, akhirnya dia tengik gitu ya. Nah, kemudian kalau riset Misel number itu adalah pengujian di mana dilakukan penambahan basa juga, jadi si bilangan asam sama bilangan penyabunan ini untuk mengetahui seberapa banyak asam lemak bebas itu lepas, jadi ada penambahan basa di sana. Ya, penambahan basa. Nah, pada riset Misel number pun sama. Ada penambahan basa yang dibutuhkan untuk menetralkan ya volatil fatty acid gitu ya, volatil fatty acid, menetralkan soluble volatil fatty acid yang terdestilasi dari lemak gitu ya. Nah, kemudian ada iodine number atau bilangan iodin, itu berarti berhubungan dengan ikatan tak jenuh dari suatu minyak lemak tersebut. Nah, saya loncat dulu dari contoh-contohnya. Nah, di sini adalah parameter yang tadi ya, yang disebutkan. Kemudian selain bilangan tadi, ada juga rotasi optik, ada juga indeks bias, ada juga spesifik grafik. Nah, kita menilai kualitasnya dari mana? Tentu saja dari hasil yang dihasilkan gitu ya. Nilai yang dihasilkan dari pengujian tersebut. Misalnya seperti ini bilangan asam gitu, contoh paling gampangnya. Di mana kalau bilangan asamnya semakin tinggi berarti dia kan asam lemak bebasnya semakin banyak, artinya dia tengik memang. Ya, nanti kita bisa lihat dari parameternya, ini kurang bilangan asamnya di sini ya. Dari parameter yang ditetapkan di USP, biasanya kalian bisa melihat bahan-bahan ini kalau secara internasional USP, kalau di Indonesia kita punya Farmakope. Farmakope itu adalah salinan dari USP sebenarnya. Jadi kalau USP-nya update, Farmakopenya di Indonesia juga update. Ya. Kalau di dunia, mostly kita pakai USP sebagai indikator bagus atau tidaknya kualitas dari suatu bahan. Ya, karena ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam industri farmasi, ya kita memang harus melihat kualitasnya berdasarkan literatur atau acuan yang ditetapkan gitu ya. Kalau di Indonesia ada Farmakope, ya boleh. Kalau pakai USP boleh apa enggak? Boleh juga gitu ya.
masing-masing bahan punya nilainya, sehingga ketika terjadi proses, ketika minyak itu rusak, atau lemak itu rusak, atau malam itu rusak, maka nilainya tentu saja akan berada di luar dari rentang ini. Gitu ya. Dan jangan lupa, di dalam satu minyak atau dalam suatu lemak, itu komponen jenis asam lemaknya bervariasi ya. Jenisnya bervariasi. Seperti misalnya begini. Ya, tadi saya nggak ngejelasin lagi sumbernya dari mana ya, ini bisa dibaca. Jadi seperti misalnya minyak zaitun ketika dihasilkan dari daerah Turki sama dari daerah Itali, ternyata komponen utamanya yaitu asam olea tadi itu di Turki sekitar 75%. Tapi di Italia sekitar 65%. Jadi prinsip ini sama dengan prinsip keberadaan metabolit sekunder maupun minyak atsiri yang ada di dalam tumbuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa di dalam tumbuhan atau tanaman itu ada yang namanya senyawa marker atau senyawa identitas, maka senyawa itu akan ada dimanapun dia tumbuh. Yang membedakan nanti adalah jumlah dari bahan tersebut, gitu ya. Jumlah dari senyawa identitas tersebut di berbagai daerah itu akan berbeda karena dipengaruhi oleh nutrisi. Ya. Kelompok 13 jangan lupa sambil cari jawabannya. Jadi berapa persentase metabolit sekunder yang ada dalam suatu tanaman itu memang dipengaruhi besar oleh nutrisi yang ada dari tanahnya. Makanya sekarang ada banyak sekali rekayasa genetik ya untuk merubah atau memaksa si tanaman menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dihasilkan oleh tanaman tersebut. Nah, kalian semua mungkin tahu minyak zaitun, harusnya tahu di supermarket itu banyak yang jual. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita itu bisa dipakai ya dalam masakan, dalam lain-lainnya. Nah, kalau grade sediaan farmasi harusnya ada indikator grade pharmaceutical-nya yang dipakai untuk buat sediaan. Gitu ya. Nggak asal ngambil di supermarket juga gitu. Jadi grade-nya adalah grade farmasetikal. Pastinya sudah ada COE atau sudah ada penetapan kualitas terhadap minyak tersebut. Nah, ini minyak jarak. Minyak jarak ini tadi disebutkan punya efek laksatif ya. Jangan lupa komponen utamanya apa, ini yang kalian harus hafalkan. Nah, minyak jarak ini kan punya efek laksatif atau pencahar. Jadi dia banyak dipakai pada uji farmakologi anti diare. Jadi karena uji farmakologi secara in vivo itu kan biasanya yang dipakai hewan uji ya, hewan uji dengan sifat yang mirip sebenarnya dengan manusia. Nah, pada hewan uji itu kalau kita ingin menguji anti diare, harusnya agar kita tahu dia itu bermanfaat atau tidak sebagai diare, maka kan harus dibuat tikus itu diare. Ya, harus dibuat tikus itu mengalami frekuensi buang air besar yang cukup banyak, sehingga terapinya bisa diketahui apakah ekstrak itu berefek atau tidak. Nah, si minyak jarak ini salah satu sebagai sumber pencahar gitu ya pada pengujian farmakologi tadi. Jadi dibuat efek diarinya oleh si minyak jarak. Nah, kalian mungkin pernah dengar cod liver oil atau dikenal juga sebagai oleum morhuae. Ini berasal dari liver segar gitu ya, dari hewan Gadus calurias. Kemudian
Nah, cod liver oil ini banyak mengandung asam lemak tidak jenuh ya, yang jenisnya disebut sebagai nicoxohexanoic acid, glucanodorsid gitu ya. Jadi pada minyak lemak, lemak dan malam ini yang akan banyak dibahas sebenarnya komponen asam lemaknya jenis apa. Sama seperti minyak atsiri ya. Kalau minyak atsiri itu kan komponen penyusun dari minyak atsiri itu adalah senyawa fenilpropanoid maupun senyawa turunan terpen. Jadi jenis-jenis senyawanya apa gitu yang menjadi komponen utama di dalam minyak atsiri itu senyawa apa gitu. Jadi itu yang kita pelajarin di sini. Nah, kalau si lipid yang kita pelajarin ya tadi ya, karena komponen lipid itu sendiri terdiri dari asam lemak dan alkohol atau gliserol. Dan pada setiap tanaman, jenis asam lemak yang ada dari masing-masing tanaman itu berbeda. Ya, kemudian saling beririsan sebenarnya, artinya kalau di cod liver oil ini ada asam palmitat, tadi di minyak zaitun pun ada asam palmitat ya, tapi jumlahnya asam palmitatnya 10% atau 15%. Nah, kalau di cod liver oil gimana palmitatnya? Apakah banyak atau tidak gitu. Nah, itu yang membedakan mereka. Ya, sama seperti kalau dulu waktu itu kita belajar di kulit jeruk bali ada mirsen, tapi nggak cuma di kulit jeruk bali ada senyawa mirsen, di jenis minyak atsiri lain juga pun ada. Nah, ya, tapi komponennya jumlahnya yang membedakan, ya, kadarnya yang membedakan. Lalu ada halibut liver oil. Halibut liver oil ini berasal dari ikan juga, Hippoglossus di mana ternyata kandungan vitamin A dan vitamin D-nya jauh lebih baik dibandingkan cod liver oil. Nah, semua tahu minyak almond, di mana minyak almond ini aromanya sangat khas, flavornya juga sangat khas. Kemudian minyak almond ini bisa sebagai pembawa dari sediaan injeksi ya. Minyak kacang ya dari biji Arachis hypogea. Kemudian konstituennya adalah asam oleat yang paling besar ya, lalu ada asam linoleat juga. Nah, ini dalam rentang, artinya juga sama di daerah lain itu di berbagai daerah tempat tumbuhnya itu berbeda pada kadarnya gitu ya. Minyak wijen. Nah, minyak wijen kalian juga pastinya, saya kurang tahu apakah sebagian dari kalian atau semuanya pernah ke dapur. Jadi kalau kalian pernah ke dapur, kalian pastinya bisa membedakan ya aromanya. Jadi kalau ingin belajar lebih banyak karena tidak bisa melihat langsung, ya harus main ke dapur untuk tanya-tanya atau lihat-lihat yang mana namanya minyak wijen atau minyak zaitun atau mungkin ada minyak canola gitu ya, canola oil dan lain-lainnya. Nah, minyak wijen ini yang khas itu adalah pada 0 derajat itu tidak membeku. Dan wangi aromanya juga sangat khas ya kalau minyak wijen. Dengan konstituen yang tertera pada slide. Lalu ada minyak jagung. Baunya sebenarnya tidak kenceng sekali sebagai corn oil ya, nggak kayak seperti corn ya, tidak seperti jagung. Jadi kalau kita mencium aroma jagung kan kita tahu itu jagung ya, selain dari bentuknya, aromanya aja kerasa. Nah, si minyaknya itu tidak terlalu kenceng memang aromanya ya. Nah, yang ini tadi ini adalah gambar biji coklat
Ya, dari biji coklat ini kita bisa mendapatkan lemak. Ya, tapi bentuknya oil sehingga disebut sebagai minyak lemak. Ya, jadi komponen yang ada di dalam sana adalah minyak lemak, tapi sering kita kenal sebagai lemak coklat gitu, atau theobroma oil. Ya, oleum kakao. Oleum kakao. Oleum itu kan nama latin dari oil ya. Oleum kakao atau theobroma oil atau lemak coklat. Nah, jadi selain komponen terbesarnya tadi adalah kelompok lipid, ada juga kelompok alkaloid yaitu theobromin sama kafein. Itu adalah kelompok alkaloid. Tapi jumlah atau kadarnya di dalam bijinya itu kecil. Ini di dalam biji ya. Di dalam biji coklatnya itu kecil. Nah, untuk konstituen minyak lemak, asam oleatnya yang berada dalam komposisi terbesar. Dan ini merupakan basis untuk sediaan suppositoria. Lalu ada adepslane, atau kita kenal sebagai lanolin, anhydrous lanolin, atau wolfat. Ini digunakan sebagai basis sediaan salep ya. Jadi kalau bikin salep itu secara teori adalah basisnya itu adalah air di dalam minyak. Jadi basis yang sifatnya seperti minyak itu jauh lebih besar dibandingkan basis yang sifatnya seperti air, sehingga disebut sebagai sifat air dalam minyak gitu ya. Ini banyak dipakai sebagai massa basis untuk sediaan salep kalau si lanolin tadi. Malah atau dikenal sebagai wax atau mungkin kita kenal juga sebagai lilin, itu sebenarnya adalah senyawa yang cukup tinggi ya, berat molekulnya sangat tinggi, senyawa yang cukup tinggi berat molekulnya, sehingga melting point-nya itu pun lebih tinggi ya dibandingkan si lemak dan minyak lemak. Dalam suhu kamar tuh dia nggak melting si malam, ya kan? Pada suhu kamar dia tidak meleleh, namun ketika diberi pemanasan ya dia pasti akan meleleh. Nah, si wax ini yang paling sering kita gunakan itu adalah sera alba dan sera flava yang dipakai pada basis sediaan farmasi. Sera alba dan sera flava. Nah, sera flava dan sera alba itu dari sisi warna dia berbeda ya, berbeda. Kemudian ada sera flava dan sera alba ini juga sebagai basis salep ya, karena memang terlihat sekali dia konsistensinya benar-benar berminyak. Jadi ketika suatu bahan itu konsistensinya oily banget gitu, jadi basis dia lebih banyak dipakai sebagai basis salep ya, karena komponen air dalam minyak itu minyaknya komponennya jauh lebih besar. Nah, kalau si spermaceti atau kita kenal sebagai cetaceum yang bersumber dari bagian kepala, lemak, dan badan, nah ini banyak digunakan sebagai basis krim dingin atau cold cream. Nah, kalau cold cream atau krim itu adalah basis minyak dalam air. Jadi komponen airnya jauh lebih tinggi dibandingkan minyaknya, sehingga mudah dibersihkan dengan air. Ya. Kalau kalian mungkin kenal lotion itu kan ada yang sangat berminyak sekali, oily banget, tergantung pada jenis kulit yang memerlukannya. Ada juga lotion yang basis airnya banyak gitu ya.
Jadi mudah untuk dibersihkan kalau seperti itu. Nah, spermaseti itu adalah 80%-nya merupakan campuran setil palmitat. Jadi setil alkohol dengan asam palmitat. Setil alkohol dengan asam miristat. Ya. Kemudian asam lemaknya ada asam laurat juga ada di sana. Nah, banyak digunakan sebagai basis krim pendingin atau cold cream. Nah, bisa juga dipakai sebagai salep dan pada prinsipnya dia bersifat sebagai emulgator. Ya. Kalian pernah belajar istilah emulgator? Pernah, Ibu. Oh ya, udah tahu berarti ya emulgator itu apa. Sebentar ya. Nah, kemudian Carnauba wax ya, tadi udah dijelaskan Carnauba wax apa dan banyak dipakai sebagai penyalut untuk sediaan tablet salut ya. Nah, ini adalah parameter dari beberapa lemak. Ada bilangan asam, penyabunan, bilangan iod. Nah, ini jenis konstituen utamanya. Jadi kita kalau mau menilai mau menilai identitas, kemurnian, dan lain-lainnya, itu parameter-parameter ini yang diuji. Oke, jadi dari saya sudah selesai. Saya persilakan kepada kelompok 13 untuk menjawab pertanyaan temannya. Ada 3 pertanyaan ya, apakah ada lagi mungkin? Kalau ada lagi silakan. Kelompok 13 saya persilakan ya. Baik Ibu, kami dari kelompok 13 akan memulai untuk sesi tanya jawab. Untuk di kolom chat itu untuk pertanyaan pertama itu ada dari NIM 2016 si Gusti A Agangga Samala dengan pertanyaan apakah ada kriteria khusus bagaimana spesies dapat digolongkan ke penghasil lemak atau minyak lemak atau mungkin spesies penghasil minyak lemak ternyata bisa menghasilkan lemak juga. Mungkin dari anggota kelompok 13 apabila ada yang bisa menjawab dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Gegang tersebut. Jadi untuk spesies yang digolongkan ke penghasil lemak dan atau minyak lemak itu sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwa lemak dan minyak lemak itu sama-sama senyawa trigliserida atau triagliserol yang berarti triester dari gliserol. Jadi sebenarnya lemak dan minyak ini itu merupakan sama-sama senyawa ester. Dan untuk kriteria khusus bagaimana spesiesnya, jadi sesuai dengan beberapa sumber yang saya baca itu menyebutkan bahwa kalau lemak itu dia merupakan gliserida yang dihasilkan oleh hewan, sedangkan pada minyak lemak itu merupakan gliserida yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, komponen dari minyak ini itu biasanya komponen dari minyak lemak itu biasanya terdiri dari gliserida yang terdiri dari asam lemak tak jenuh dan juga ada yang asam lemak jenuh. Mungkin dari teman kelompok 13 mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rica.
Baik, saya izin menambahkan sedikit. Jadi, menurut saya lemak itu kan secara umum terdiri dari, asam lemak jenuh, sedangkan kalau, minyak lemak, cenderung mengandung asam lemak tak jenuh. Sehingga kalau dari spesiesnya itu, eee, menurut saya tidak selalu misalnya lemak dihasilkan dari hewan. Karena contohnya saja itu ada biji coklat, itu dia bisa menghasilkan lemak. Jadi lemak dan minyak lemak ini dihasilkan dari spesies dapat tergantung dari kandungannya, apakah dia lebih banyak mengandung asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh. Kalau kandungannya lebih banyak asam lemak jenuh, maka dia menghasilkan lemak. Tapi kalau dia lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, maka dia merupakan penghasil minyak. Seperti itu. Apakah kepada Gegang, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, sepertinya dari Gegang sudah menerima untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari NIM 2003 Nida Ibnu Tiwi. Untuk pertanyaannya, dalam jalur biosintesis asam lemak tadi disebutkan dapat menghasilkan asam lemak jenuh dan dapat juga menghasilkan asam lemak tak jenuh. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga suatu asam lemak bisa menghasilkan asam lemak jenuh, sedangkan di sisi lain dapat menghasilkan asam lemak tidak jenuh? Baik, kepada anggota kelompok 13, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yumina. Jadi dari yang sudah kami dapatkan itu sebenarnya dalam biosintesis asam lemak yang menyebabkan terbentuknya asam lemak jenuh dan tak jenuh itu dari proses biosintesis itu sendiri. Jadi kan proses biosintesis lemak itu dihasilkan molekul lemak dengan ada anggaplah 3 ekor asam lemak yang berikatan dengan gliserol melalui ikatan ester. Nah, trigliserida atau lemak ini mungkin dapat mengandung 3 ekor asam lemak yang identik seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, seperti triolein, tripalmitin, dan tristearin yang mempunyai 3 asam lemak identik yang sama atau identik. Selanjutnya bisa juga asam lemak ini mengandung 3 ekor asam lemak yang berbeda baik panjang maupun pola ikatannya. Jika hanya ada ikatan tunggal antara karbon tetangga pada rantai lemak tersebut, maka asam lemak ini dikatakan asam lemak jenuh. Hal yang membuat asam lemak ini jenuh adalah dari jumlah hidrogennya. Dalam lemak jenuh ada terdapat sebanyak mungkin atom hidrogen yang terikat pada karbon sehingga ikatan terbentuk yaitu ikatan tunggal. Sedangkan pada rantai hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap atau asam lemak tak jenuh itu memiliki sedikit hidrogen sehingga karbon-karbon dalam asam lemak itu cenderung membentuk ikatan rangkap. Untuk misalnya faktor seperti pengaruh pH atau suhu itu tidak kami temukan karena dapat diketahui bahwa biosintesis ini terjadi di dalam sel, tepatnya di dalam sitosol, sehingga menurut kami tidak ada pengaruh dari faktor lingkungan dalam pembentukan asam lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh. Nah, sekian jawaban dari saya. Kepada Yunia, apakah dapat diterima? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih ya penjelasannya. Untuk jawaban dari kelompok 13 sudah dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih Yunia. Selanjutnya ada pertanyaan dari NIM 2002 Anda Asyafahani. Untuk pertanyaannya mengenai asam lemak jenuh dan tidak jenuh.
Asya sempat membaca kalau lemak tak jenuh itu lebih cepat teroksidasi sehingga lebih cepat menghasilkan bau tengik. Apakah menurut dari teman-teman kelompok 13, apakah hal tersebut benar? Jika benar, tolong dibantu jelaskan mengenai alasan hal tersebut bisa terjadi. Baik, untuk rekan saya kelompok 13, mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Asia. Jadi memang benar bahwa asam lemak tidak jenuh ini lebih mudah teroksidasi oleh oksigen dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada strukturnya. Sementara kalau asam lemak tidak jenuh itu merupakan asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Ikatan rangkap pada asam lemak yang terikat pada struktur lemak atau minyak ini mudah teroksidasi oleh oksigen. Hal ini karena ikatan rangkap itu seperti yang kita pelajari dulu, bahwa ikatan rangkap itu terdiri dari ikatan sigma dan ikatan pi. Dan ikatan pi itu bersifat lebih mudah terputus dibandingkan dengan ikatan sigma. Maka dari itu, jika ada penyerapan dari oksigen, maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan terjadinya bau tengik ini. Molekul oksigen dapat bereaksi dengan asam lemak yang memiliki dua atau lebih ikatan ganda. Dan ini menghasilkan produk kompleks yang menyebabkan rasa dan bau yang menyimpang pada lemak. Dan hal ini menyebabkan ketengikan. Ketengikan ini terjadi karena proses oksidasi oleh oksigen dari udara terhadap asam lemak yang tidak jenuh yang terdapat pada lemak atau minyak. Apabila lemak yang mengandung asam lemak itu tidak jenuh itu teroksidasi oleh oksigen yang dipicu oleh beberapa faktor seperti misalnya panas, ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak yang tidak jenuh akan terputus dan oksigen akan menjadi bagian dari molekul. Nah, reaksi dari oksidasi ini kemudian memicu pembentukan produk primer, sekunder maupun tersier seperti salah satunya peroksida atau radikal peroksida yang sifatnya volatil sehingga menyebabkan lemak atau produk yang mengandung lemak menjadi berbau tengik dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa semakin asam lemak tidak jenuh lebih cepat teroksidasi daripada asam lemak jenuh karena terdapat ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya yang menjadikan lemak jenuh tidak reaktif. Lebih reaktif dibandingkan dengan asam lemak jenuh terhadap proses oksidasi oleh oksigen. Baik, sekian dari saya. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih Lucy. Mungkin dari kelompok kami sudah cukup. Kepada Asya, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih teman-teman. Jawabannya sudah dapat diterima. Baik, jadi ada pertanyaan terakhir di kolom chat dari Ega Wida Agatha NIM 236. Jadi izin bertanya, tadi dari kelompok lipid sudah menjelaskan bahwa lipid berkontribusi pada struktur sel, menyediakan energi yang disimpan dan berpartisipasi dalam banyak proses biologis. Menurut kelompok penyaji lipid di sini di bagian tubuh kita, jika kelebihan lipid atau lemak di dalam tubuh kita. Baik, kepada rekan saya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ega. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ega yang berkaitan dengan penyimpanan lipid di dalam tubuh. Nah, dalam menyimpan lipid dalam tubuh sebagai energi ini akan disimpan di jaringan yang namanya jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat lemak. Dan biasanya banyak ditemukan di bagian bawah kulit dan di perut, dan juga untuk wanita itu ada di bagian payudara juga. Nah, jaringan adiposa ini ada beberapa jenis, yaitu white adiposa atau adiposa putih yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai energi, dan brown adiposa atau adiposa coklat
yang fungsi utamanya itu untuk mengeluarkan lemak sebagai energi. Nah, proses penyimpanannya ini dimulai dari proses pencernaan, di mana lemak dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan diserap oleh usus halus. Kemudian akan disirkulasikan dalam bentuk-bentuk droplet atau istilahnya itu kilomikron gitu. Nah, kilomikron ini akan cepat dikeluarkan dari sirkulasi darah dan disimpan saat melewati kapiler-kapiler dari jaringan adiposa ini. Nah, untuk kelebihan lipid di dalam tubuh ini, nah, perlu digarisbawahi kalau lipid ini kan bukan sumber energi utama, melainkan sumber energi sekunder atau cadangan. Nah, dengan kata lain tidak langsung dipakai, melainkan mesti disimpan. Ketika penyebaran ini berlebih atau berlebihan di dalam tubuh, maka akan terjadi penimbunan di jaringan adiposa. Nah, ketika jaringan adiposa terutama yang adiposa brown ini tidak bekerja optimal, maka akan semakin memperburuk penimpunannya karena tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh itu sebagai energi. Gitu. Untuk jawaban dari saya, untuk Ega, apakah jawaban saya dapat diterima? Terima kasih atas jawabannya, Satya. Jawabannya sangat lengkap dan dapat diterima. Terima kasih. Oke, sama. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan kepada Ibu Vidya. Terima kasih teman-teman dan Ibu. Oke, terima kasih kepada peserta diskusi maupun kepada kelompok 13 ya. Sebelumnya mungkin beri tepuk tangan untuk kelompok 13. Kalau di mata kuliah farmakognosi ini, sebenarnya fokusnya kita adalah kepada bagaimana proses itu dibentuk, itu kita memang belajar ya, biosintesisnya memang kita pelajarin. Tapi terus terang, kalau ingin mendalami ilmu kenapa sih di sini bisa jadi asam lemaknya jauh lebih banyak atau tak jenuhnya jauh lebih banyak, sebenarnya ada ilmunya lagi ya. Mungkin kalian nanti akan belajar lebih banyak pada mata kuliah biokimia ya, karena di biokimia itu kalian akan belajar lebih detail tentang hal-hal tadi. Kemudian ada juga mata kuliah bioteknologi. Kalau bioteknologi itu terkait paparan yang diberikan pada sebuah tumbuhan atau sebuah organisme ya, sehingga metabolit yang dihasilkan bisa berbeda. Jadi rekayasa yang dilakukan oleh manusia sehingga metabolit yang dihasilkan dari tanaman-tanaman itu akan berubah gitu. Akan berubah, misalnya kita menginginkan metabolit flavonoidnya diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, itu ada prosesnya sebenarnya, ada mata kuliahnya, dan ada tindakan yang dilakukan dalam ketika kita ingin mendapatkan luaran yang tadi, misalnya ingin metabolitnya jauh lebih tinggi. Nah, kalau di sini itu sebenarnya kalian ini dapat mata kuliah awal ya, sebelum lari ke mata kuliah berikutnya. Jadi kalau dilihat terkait apa enggak, sebenarnya pertanyaannya masih sangat jauh dari topik farmakognosi
Ya, jadi kalian harus bisa membedakan kira-kira yang berhubungan dengan di mata kuliah ini apa gitu. Dan itu sebenarnya ada di uh, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Di mana capaian pembelajaran yang diharapkan itu adalah pertama kalian mengenal gitu ya, mengenal jenis-jenis metabolit. Itu rasanya udah pernah saya sampaikan, jenis-jenis metabolit primer dan metabolit sekunder yang ada di tanaman itu apa saja, lalu siapa sumber penghasilnya, dan memang menghafalkan sumber penghasilnya. Jadi farmakognosi itu di mana-mana adalah ngapalin nama spesies dari sebuah tanaman, ngapalin nama spesies dari sebuah dari organisme ya, baik mikroorganisme maupun organisme, metabolit yang dihasilkan atau komponen utama yang dihasilkan dari sumber tersebut tuh apa. Nah, selain itu tentu saja penyusunnya gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara minyak lemak, yang lebih saya tekankan tadi dalam PPT saya itu kan sebenarnya dari semua jenis komponen minyak lemak tuh di masing-masing minyak lemak tuh komponen utamanya apa, gitu. Komponen asam lemak apa yang ada di sana. Ya, kalau kita bicara lemak tak jenuh dan jenuh, memang paling banyak sebenarnya lemak tak jenuh itu ada di tanaman. Gitu ya. Tapi yang kita pelajari lebih spesifik dari itu, seperti jenis asam lemak apa yang ada pada dalam minyak zaitun gitu misalnya. Ya, asam oleat. Jenis asam lemak apa yang ada pada lemak coklat gitu. Lalu aplikasinya dalam farmasi itu apa? Jadi sebenarnya tujuan penyampaian capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah itu adalah kalian tahu sebenarnya arah dari mata kuliah ini kemana gitu. Yang perlu kalian kuasai dengan sangat itu yang mana sih dari segala jenis materi yang diberikan. Itu ya, dari semua materi yang diberikan. Jadi sebenarnya arah pertanyaan dosen pun nanti ketika bikin soal ujian tuh harusnya udah bisa ditebak. Karena memang di dalam mata kuliah farmakognosi ini hafalannya jauh lebih banyak. Ya, kalau ingin tahu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa itu terbentuk, itu prosesnya sebenarnya kalian akan lebih banyak lagi belajar di biokimia untuk hal ini. Ya, di biokimia, kemudian kalau proses rekayasa tadi di bioteknologi. Nah, kalau tertarik dengan hal tersebut, boleh nanti mendalami di minat tersebut, terutama nanti ketika mengambil skripsi, karena kalau udah skripsi kan berarti udah peminatan ya, peminatan topiknya seperti apa. Nah, jadi saya juga nggak bisa lebih banyak bercerita ya, malah saya anggap kalian yang jadinya lebih banyak bisa menjawab apa pertanyaannya, karena memang spesialisasi dalam mata kuliah farmakognosi ini nggak sampai sejauh itu, ya nggak sampai sejauh itu, sehingga apa yang saya harapkan sebenarnya dari semua mata kuliah nanti ini kan kalau dari hubungan untuk ke depannya ya, karena mata kuliah farmakognosi ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya, seperti misalnya standarisasi, kalian ketemu mata kuliah standarisasi, lalu nanti ada mata kuliah fitokimia. Nah, dari mata kuliah yang ada di farmakognosi ini, apa nih yang berkaitan dengan standarisasi? Itu nggak ada hubungan sama ini, pembentukan asam lemak tak jenuh, dan proses-proses tadi itu nggak ada sebenarnya. Ya, nggak ada hubungannya. Yang dari tadi didiskusikan.
Jadi yang perlu kalian ingat dengan sangat, dan tadi juga saya tidak banyak jelaskan juga dalam PPT karena memang dari PPT kelompok 13 sudah ada contoh-contohnya gitu ya, sumber penghasilnya gitu kan, nama spesiesnya, komponen utama yang ada di sana, dan seterusnya. Terlihat mudah, tapi itu semua adalah hafalan. Kenapa jadi dan ini penting karena berikutnya kalian akan disinggung-singgung lagi gitu. Jadi jangan sampai ketika ditanya misalnya seledri komponen utamanya apa, jangan bilang sterol gitu ya, walaupun di seledri ada sterol. Tapi komponen utama yang banyak dipakai, jadi metabolit sekunder yang banyak dimanfaatkan dari daun seledri itu justru si glikosidanya gitu ya, glikosida flavonoidnya. Karena flavonoidnya berada di sana dalam bentuk glikosida. Jadi itu yang harus kalian ingat di mata kuliah ini. Oh, di sana ada flavonoid. Di seledri itu flavonoidnya dalam bentuk glikosida. Nah, itu nanti di fitokimia akan dibahas. Tahu nggak di seledri ada senyawa apa? Nah, lalu struktur flavonoid itu bentuknya gimana? Karena nanti di fitokimia kalian akan belajar pemisahan. Kalian belajar bagaimana cara mengambil si senyawa flavonoid itu. Jadi kalau mau mengambil senyawa flavonoid, kalian harus tahu di dalam tanaman itu si flavonoidnya dalam bentuk glikosida atau flavonoid saja gitu. Kalau dalam bentuk glikosida berarti kita harus ada treatment. Apakah glikosidanya dipecah atau glikosidanya masih berikatan sama flavonoidnya. Itu. Lalu si flavonoid itu tadi strukturnya seperti apa? Nah, bagaimana polaritasnya? Nah, karena kita nanti di fitokimia belajar pemisahan, maka kalau saya mau mengambil flavonoid dari seledri, saya perlu pakai pelarut apa? Nah, itu yang dibahas di sini. Sebenarnya lebih banyak. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya lebih banyak yang tidak sesuai dengan topik mata kuliah ini. Ya, mungkin itu aja masukan dari saya. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Waktunya sebenarnya masih ada. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, ya saya juga akan akhiri kelas hari ini. Silakan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bertanya? Mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ibu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk Wahyuni yang sudah merespon. Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya tutup. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih, Bu.